إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. وصلت إلى الهامك ومن يدل مثلي إلى هذه الهديرة يبري هذا الطريق فويتها في ليلة وسواها فوق بعدها في أشهره أخذ الحبيب أخذ الحبيب أخذ اللبيب إلى الهمام بيدي فنهى بهذا الباب يصاحبها بريء. maulidun kana minhu fi tal'il kufri wa balun alaihim wa wabah. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Masyarakat dan juga kepada segenap para orang tua, pejabat pemerintahan baik sipil, TNI dan Polri yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus yang sama-sama kita hormati yang telah hadir di tengah-tengah kita, di antaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abu Rashid bin Sayyidul Walid Kiai Haji Abdul Halim, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Husni Tamrin, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Firdaus, dan juga hadir tokoh masyarakat kita di tengah-tengah kita sekaligus pembina Musyawarah Imaduddin Profesor Dr. Haji Faisal Santiago SHMM, yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan yang kami hormati dan kami banggakan kepada seluruh panitia peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Musyawarah Imaduddin ini, yang mana pada kesempatan tahun ini diketuai oleh Bapak Haji Fauzi Ishaq, serta para hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah zikr Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sampai pada malam hari ini di penghujung bulan Rabiul Akhir, kita semua masih Allah berikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa dapat sama-sama berkumpul di tengah guyuran hujan yang insya Allah dengan guyuran hujan ini menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini. Shalawat dan salam yang selalu senantiasa tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Maulid Rasul, alhamdulillah acara telah kita mulai dari ba'da maghrib, diawali dengan pembacaan surah Yasin, tahlil, tahmid dan zikir, sekaligus diikuti oleh sholat isya berjamaah. Dan untuk beranjak acara yang selanjutnya, وكان الله بكل شيء عليما
كل شيء علينا صدق الله Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati penceramah kita, guru kita Habib Dr. Abdurrahman Al-Habsyi. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Ahmad Fuadi, Al-Ustadz Ahmad Sanusi, dan Al-Ustadz yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini kami selaku Ketua Panitia Maulid Nabi ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada donatur yang telah berpartisipasi untuk terlaksananya acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini yang meriah dikucuri hujan. Mudah-mudahan ini pertanda rahmat dan nikmat untuk kita sebagai jamaah Mushola Imanuddin. Selanjutnya mungkin kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih terhadap panitia yang sudah bekerja sama demi terlaksananya acara Maulid Nabi pada malam hari ini, terutama Ketua PHBI Mushola Imanuddin yang dari subuh sudah siap-siap. Pak Haji Jajah, mana Pak Haji Jajah? Nah, terima kasih Pak. Mumpung udah pensiun, jadi waktunya tercurah untuk mushola. Selanjutnya mungkin kita akan tunjuk dia jadi ketua mushola. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita berkumpul di masjid dengan niat ikhlas tulus memperingati acara Maulid Nabi Muhammad SAW agar ada hikmah yang bisa kita petik tentunya. Acara Maulid Nabi ini sebagai bentuk rasa syukur kita dan cinta kita mengingat dan sebagai alat meneladani sikap dan akhlak junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta mengenalkan kepada generasi muda lewat pembacaan salawat, ceramah, tahlil dan lainnya. Diharapkan dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini, kita kembali memiliki semangat kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertahankan akidah akhlak kita. Semoga dengan adanya acara Maulid Nabi ini, ukhuwah di antara umat Islam sebelumnya mungkin renggang bisa kembali renggang. Jangan sampai perbedaan kita terpisah, apalagi ke depan kita akan menghadapi Pilpres. Jangan kita terlalu serius sekali sehingga memecah belahkan kita umat Islam. Mari kita jadikan momentum Maulid Nabi ini sebagai sarana mempererat tali persaudaraan antara umat beragama Islam. Mohon maaf jika pada pelaksanaan Maulid Nabi kalau ada kekurangan jamuan, perkataan, dan sikap dari kami panitia, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai segenap pengurus daripada Musalla Imaduddin, Ketua DKM dan jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai juga para asatir dan asatizah yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Para tamu undangan, para habaib, para alim ulama, seluruh muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pencipta kita yang maha melihat segala macam bentuk perbuatan kita, maha menyaksikan segala macam bentuk sikap kita, maha menatap segala macam bentuk tindak tanduk kita, maha mendengar segala macam bentuk permintaan dan permohonan kita. Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik menurunkan rangkaian kenikmatan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, baik setelah kita memintanya atau sebelum kita memintanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala paling sering dan lebih sering menurunkan kepada kita nikmat demi nikmat, karunia demi karunia sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sebagai hambanya, tidak ada yang dapat kita lakukan sepanjang hidup kita, dalam setiap gerak langkah kita, detakan jantung kita, irama tubuh kita, alam pikiran kita, melainkan kita hadirkan rasa syukur kita yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan kita yang paling kuat juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kumpul di majlis yang mulia dengan satu ungkapan yang ingin kita tunjukkan, bahwasanya kita ini betul-betul umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengekspresikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang mulia, yang selalu indah tutur katanya, bagus akhlaknya, baik perangainya, sopan santun dalam pergaulan, pemimpin agung, panglima yang gagah berani, seorang suami yang bijaksana, pengemban risalah ilahi, penyabar terhadap segala macam bentuk persoalan umat manusia. Rasul yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar ataupun cacian dalam berdakwah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidak ada satupun kalimat yang keluar melalui lisannya yang suci tersebut berdasarkan hawa nafsunya, kecuali wahyu ilahiyah yang Allah sematkan pada dirinya kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia.
Nabiul Rahmah, Nabi yang kehadirannya menebar rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau wahai Rasul, kata Allah, kecuali untuk mempersembahkan rahmat bagi seluruh alam raya ini. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, jika engkau ditanya tentang apa nikmat Allah yang paling agung, paling mulia, paling besar, paling indah, paling sempurna yang Allah turunkan di atas pentas bumi ini, maka jawabannya cuma satu. Nikmat Allah yang paling agung, paling mulia, paling besar, paling indah, paling sempurna yang Allah turunkan di pentas bumi ini adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiul Taubah, Nabi yang mendidik umatnya bagaimana merintis jalan indah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiul Huda, Nabi yang membawa hidayah, kemudian hidayah tersebut ditebarkan kepada seantero penjuru dunia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang malam hari ini kita hadir di tempat yang mulia ini, duduk sampai berjam-jam. Bahkan tadi panitia kita, ketua panitia kita dalam sambutannya mengatakan bahkan ada di antara kita sudah mempersiapkannya dari tadi pagi, dari habis subuh. Ada yang nggak balik-balik ke rumah, itu harus dikasih estragos itu. Nggak kembali-kembali. Ada yang makannya sudah mulai sayu, cuma tinggal 5 wak makannya. Udah kecapean dari tadi pagi. Sebagai bukti apa? Bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan cinta itu harus ada bukti. 1000 kata mengucapkan kata-kata cinta, tetapi tidak ada bukti, tidak ada aksi, maka itu bukan cinta. Kita bilang kita cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya buktinya mana? Kita bilang kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya apa buktinya kita ini betul-betul umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dahulu para sahabat-sahabat Nabi sudah menunjukkan bagaimana ekspresi cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan gaya yang berbeda-beda, dengan contoh yang berbeda-beda. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, kalau berbicara tentang cinta, maka tentu dia tidak akan ada batasannya. Karena cinta itu ekspresi. Tidak mungkin kita mengatakan seseorang itu berlebihan dalam ungkapan cintanya, karena berlebihan menurut kita tidak berlebihan bagi orang yang sedang mengungkapkan cinta. Jadi tidak ada kata berlebihan tentang cinta. Contohnya, ini ada cowok tinggalnya di Batu Kinyang, punya pacar tinggalnya di Depok. Terus pacarnya bilang begini, "Bang, kalau benar-benar cinta, lu ya pacarnya di Depok." Soalnya ketawa-ketawa keduanya, mana yang di Depok pacarnya. Terus kata ceweknya begini, "Bang, kalau benar-benar cinta, Ae minta diapelin seminggu 3 kali. Batu Kinyang Depok seminggu 3 kali nggak boleh absen." Tapi karena cowoknya ini yang tinggal di Batu Kinyang itu suka cinta, dilakonin seminggu 3 kali, kagak pakai video call, datang naik motor berangkat bolak balik. Pacarannya lama lagi, 3 tahun. Teman-temannya, tetangga-tetangganya yang lihat pada bilang, "Lu kagak capek?" Karena yang lihat capek.
Tetapi yang ngelakuin dia bilang dia nggak capek. Kata yang nonton, yang lihat, gue aja yang lihat capek, lu kagak capek? Enggak. Kenapa nggak capek? Cinta. Pas tahun yang ketiga, ceweknya bilang, "Bang, kita putus." Pas ceweknya bilang, "Bang, kita putus," langsung dia capek tuh. Padahal dia pegal-pegal, mulai salah urat, masuk angin. Kenapa? Cintanya sudah berganti dengan benci. Para sahabat-sahabat Nabi, mereka menunjukkan cinta mereka kepada Rasulullah SAW, cinta yang tak bertepi, cinta yang tidak ada ujung-ujungnya. Dan perintah cinta kepada Rasul itu satu paket dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah dalam Al-Quran berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan diri kalian ketimbang Allah dan Rasulnya. Artinya kita sebagai hamba Allah yang beriman, jika dihadapkan dengan pilihan keluarga kita atau Rasul, kita pilih Rasul. Anak kita atau Rasul, kita pilih Rasul. Kerabat kita atau Rasul, kita pilih Rasul. Saudara kita atau Rasul, kita pilih Rasul. Pasangan hidup kita atau Rasul, kita pilih Rasul. Bahkan diri kita sendiri atau Rasulullah, kita tetap akan pilih Rasulullah SAW. Ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian mendahulukan diri kalian ketimbang Allah dan Rasul. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ummu Sulaim, ibunda daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia memeluk agama Islam, dia harus berpisah dengan suaminya Malik bin Nadar bin Damdam, karena suaminya Malik bin Nadar bin Damdam tetap dalam kekafiran. Ibundanya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, dia memeluk agama Islam dan menarik anaknya yang bernama Anas untuk ikut bersamanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Dia bertahan dengan keislamannya, bertahan dengan cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang Abu Talha yang waktu itu belum memeluk agama Islam, meminang Ummu Sulaim, pinangan Abu Talha ditolak oleh Ummu Sulaim. Abu Talha saudagar kaya di kota Madinah pada waktu itu, hartanya melimpah. Dia mengirim utusan, Abu Talha kirim utusan bawa harta yang banyak kepada Ummu Sulaim, dirayu Ummu Sulaim, dibawa kain-kain bagus, dibawakan emas, dibawakan perak, ditolak oleh Ummu Sulaim. Kata Abu Talha kepada utusan yang mungkin kurang banyak, dibawa lagi kali kedua, tetap ditolak oleh Ummu Sulaim. Dibawa lagi kali yang ketiga, tetap ditolak oleh Ummu Sulaim. Hingga akhirnya Abu Talha bilang sama utusannya, coba tanya sama Ummu Sulaim, dia mau minta apa? Dia sebut mau kebun korma di mana yang dia mau. Karena Abu Talha saudagar besar, punya banyak kebun korma di kota Madinah, di kota Yathrib pada waktu itu. Lalu apa kata Ummu Sulaim? Aku tidak minta apa-apa sama Abu Talha. Jika benar-benar dia cinta kepadaku dan ingin meminang, aku hanya minta dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena saya seorang wanita muslim. Hingga akhirnya Abu Talha karena cinta kepada Ummu Sulaim, dia memeluk agama Islam, masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meminang Ummu Sulaim. Dan tercatat dalam sejarah, dikatakan bahwasanya itulah mahar yang terindah dan termahal di dunia saat itu, yaitu ketika Abu Talha datang meminang Ummu Sulaim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perhatikan apa yang terjadi kepada Ummu Sulaim. Lihat seorang wanita yang kokoh dengan keimanannya, yang mempertahankan cintanya kepada Allah dan Rasulnya.
Setelah pernikahan dia dengan Abu Talha, mereka dianugerahi seorang anak yang merupakan saudara tiri daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anak hasil pernikahannya Abu Talha dengan Ummu Sulaim, lahir seorang anak namanya Abdullah bin Abi Talha. Dari Abdullah bin Abi Talha punya 10 orang anak laki-laki. Artinya cucunya Ummu Sulaim dan Abu Talha. 10 orang anak laki-laki semuanya hafal Quran. Dari semua yang hafal Quran, 5 orang diantaranya selain hafal Quran jadi pakar hadis dan ahli hadis. Di antaranya ada yang nama Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, yang di kemudian hari menjadi rujukan para ulama-ulama ahli hadis sampai saat ini. Siapa itu? Cucu daripada Ummu Sulaim dan Abu Talha. Artinya apa? Artinya hamba Allah yang begitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, menjaga dan merawat akidahnya dengan sebaik-baiknya, maka anak turunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang betul-betul merawat cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak perlu khawatir tentang anak turunannya. Anak turunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Allah menjaga anak turunannya daripada Ummu Sulaim dan Abu Talha. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kisah Ummu Sulaim, belum kisah yang lainnya. Ada kisah lain dari Ummu Sulaim ketika Nabi baru datang masuk kota Madinah. Ummu Sulaim memperhatikan orang-orang di kota Madinah banyak datang nemui Nabi, kasih hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bergembira dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bawa aneka hadiah diberikan kepada Rasul. Setelah itu datanglah Ummu Sulaim menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku melihat orang-orang di kota Madinah banyak datang menemui engkau, memberikan kepadamu aneka hadiah sebagai ihtiram, penghormatan kepada engkau. Saya bingung mau kasih hadiah apa kepada engkau, wahai Rasul. Saya lihat yang mau saya berikan kepada engkau sudah engkau dapat. Ya Rasulullah, tapi saat ini saya punya sesuatu yang amat sangat berharga bagi saya. Apa itu? Dia bawa putranya, anaknya yang bernama Anas, masih kecil, umur 10 tahun. Dibawa oleh Ummu Sulaim menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ini harta berharga saya, permata hati saya, pelipur lara saya, kebanggaan saya, namanya Anas. Umurnya baru 10 tahun. Ya Rasulullah, mulai hari ini saya serahkan kepada engkau, wahai Rasul, untuk mengabdi kepada, menjadi pelayanmu. Dan semenjak saat itu, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tinggal di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pelayannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal selama 10 tahun sampai Rasul wafat. Ummu Sulaim tidak minta upah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik yang menyiapkan sandalnya Nabi, menyiapkan pakaian-pakaiannya Nabi. Siap ketika disuruh sama Nabi untuk pergi ke pasar membeli sesuatu, yang menyiapkan peralatan mandinya Rasul, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ummu Sulaim tidak minta upah per bulan dari Rasul. Dia mengatakan, aku berikan putraku Anas untuk mengabdi dan menjadi pelayan di rumahku. Ummu Sulaim hanya minta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu, doakan putra saya, Anas bin Malik. Rasul mendoakan Anas bin Malik. Rasul mengangkat tangan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu. Rasul berdoa kepada Allah untuk Anas bin Malik, ya Allah, berikanlah Anas bin Malik rizki dalam bentuk harta yang banyak dan anak yang banyak, dan berkahi hidupnya. Doa sang Rasul yang mustajabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut riwayat, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hartanya di kemudian hari melimpah. Dia di kemudian hari punya kebun korma. Kebun kormanya Anas bin Malik panennya 1 tahun 2 kali. Khusus spesial kebunnya Anas bin Malik berkat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan Anas bin Malik dianugerahi anak yang banyak. Menurut riwayat, anak dan cucunya lebih dari 100. Usianya panjang, ada yang mengatakan lebih dari 85 tahun Anas bin Malik hidup. Sehingga banyak para tabi'in datang menjumpai Anas bin Malik, menimba ilmu daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang merupakan di kemudian hari sahabat Nabi periwayat hadis terbanyak ketiga setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, lalu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Jadi orang yang berada di sekitar Rasul dan begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya akan dipayungi dengan keberkahan demi keberkahan. Asal betul-betul tulus dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang melaksanakan acara maulid, kemudian memeriahkannya, menyumbang tenaganya, hartanya, jiwanya, bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah orang yang betul-betul serius dalam peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia keluarkan akan tergantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya kisah dulu waktu masih ngekos di tempat ibu kos saya, orang Betawi. Ibu kos saya Betawi, anaknya banyak. Dagang juga dia dagang konveksi. Tapi tiap tahun bulan maulid dia bikin maulid di rumah. Di tahun yang kesekian saya ngekos di tempat beliau, pas datang bulan maulid dia sedih. Dia mau bikin acara maulid, uangnya belum ada. Orderan konveksinya lagi menurun, omsetnya lagi tipis. Nangis dia. Biasanya dia bikin maulid tiap tahun. Lalu akhirnya dia tetap memiliki tekad yang kuat mau bikin maulid. Dia datang ke tempat yang biasa terima barang-barang konveksinya. Dia bilang, bayar saya di depan dulu, tolong kali ini saja. Dibayar. Artinya dia utang, harus kerjakan pekerjaan yang banyak. Uangnya dia pakai sebagian bikin acara maulid. Anak-anak ngekos diundang semuanya, tetangga diundang semuanya, dia bikin dengan meriah. Apa yang terjadi? Setelah selesai acara maulid tidak sampai 3 hari, dia dapat order yang kelipatannya 10 kali lipat daripada uang yang dia pinjam dari orang. Tidak ada orang yang mengangkat namanya kecuali dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah saja mengangkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Jelas sekali, artinya sampai kapanpun nama Rasul akan terangkat terus dan diangkat terus. Jika ada satu desa, satu tempat tidak ada lagi yang memperingati maulid, maka Allah akan munculkan desa yang lain, tempat yang lain yang jauh lebih banyak jumlah orangnya memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu yang ditunjukkan malam hari ini. Kita cinta sama Rasul, kita rindu sama Rasul. Kita memulai acara kita dengan banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasul bersabda, "Sallu alayya fa inna salatakum zakatun lakum." Bersalawatlah kalian atasku, kata Rasul, karena salawat yang kalian ucapkan itu sebagai pensucian atas dosa-dosa kalian. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani ini, "Sallu alayya fa inna salatakum zakatun lakum," diperkuat dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal, "Ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah katakan dalam surat Al-Anfal bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan turunkan azab, hukuman atau siksa kepada umatmu wahai Rasul, wa anta fihim, sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Dahulu para sahabat-sahabat Nabi pernah berbuat kesalahan, dan semenjak ada Rasul,
azab Allah nggak turun. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, umat-umat nabi-nabi yang lain, ketika mereka melanggar perintah para nabi, mereka langsung mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel ketika melanggar perjanjian mereka dengan Musa alaihissalam untuk jangan memancing di hari Sabtu, mereka datang pancing hari Sabtu, besoknya semuanya berubah jadi kerang. Tetapi umat Nabi Muhammad, Allah sudah janjikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan Allah tidak akan turunkan azab kepada mereka wa anta fihim, sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Ketika perang Uhud, sahabat-sahabat Nabi sebagian ada yang lari meninggalkan Rasul. Mereka melanggar perjanjian mereka dengan Rasul dan itu dosa besar. Tetapi Allah tidak menurunkan azab. Kenapa? Karena ada Rasulullah SAW. Ayat ini tetap berlaku walaupun Rasul sudah tiada. Ulama mengatakan Allah tidak akan turunkan azab sedangkan Rasul berada di tengah-tengah kita saat ini. Jika umat Rasulullah SAW membiasakan dengan salawat kepada Nabi, negeri, kampung, desa yang penduduknya sering membaca salawat kepada Rasulullah SAW, negeri itu akan aman, akan sepi dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tidak mudah diturunkan azab atau bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana janji Allah, maka Allah yu'azibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan turunkan azab sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan memberikan azab juga kepada umat wahai Rasul sedangkan mereka senantiasa beristighfar. Ulama menyatakan cara untuk menahan tempat kita dari azab Allah cuma dua: beristighfar kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul datang membawa kita kebenaran. Sebagaimana firman Allah, alladzi jaa'a bis-sidq wa saddaqa bihi. Dialah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaa'a bis-sidq, datang membawa nilai kebenaran. Dan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan oleh penganut agama-agama yang lainnya. Buktinya rahib Buhairah yang beragama Yahudi mengakui ciri-ciri kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Rasul jaa'a bis-sidq, datang dengan membawa nilai kebenaran. Ayat-ayat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu ilahiyah yang datang kepada kita dan sampai kepada kita, yang Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Rasul untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari segala macam bentuk keburukan, ilan nur, menuju satu titik cahaya, itu cahaya ilahi. Maka ketika kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita betul-betul mengakui kita ini benar-benar umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan jauh dari Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita, senantiasa menegakkan salat yang merupakan tiangnya agama. Dan ciri umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang senantiasa menjaga ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang baca? Berikutnya, ini ada kuis nih, ada kuis. Kuisnya yang pertama, siapa di sini yang namanya Muhammad bin Abdullah? Yang hadir namanya Muhammad, ayahnya Abdullah, maju ke depan. Banyaknya Piki namanya.
Nah, kalau gitu siapa yang di sini namanya Anas? Siapa yang bisa jawab pertanyaan siapa ibunya Anas bin Malik? Kalau bisa jawab boleh dengar ceramah ya. Dapat hadiah nih. Siapa? Ente rekam nggak tahu juga, lupa juga ente. Siapa nama ketua panitia Maulid? Mana maju? Nama ketua panitia Maulid, nama lengkap, nama sama bintir. Panitia jangan maju. Yang bisa jawab juga. Bapak Haji Fauzi. Hah? Haji Fauzi. Maju dong, maju. Bapak Haji Fauzi. Bapak Haji Fauzi. Jamaah di sini. Enggak, duduk, diam. Dari jamaah yang hadir nih, pengurus masjid, pengurus musola, pengurus musola. Siapa yang paling senior di sini? Paling senior? Paling senior? Aduh. Paling sepuh, paling rajin di masjid mana? Hah? Bener, maju. Ambil Quran ini di situ. Ayo ambil hadiahnya, ada hadiahnya, yang gede. Nah, Nikola. Maju nih, serius nih. Biar najib nih. Ini 30 jurus, masing-masing dia 1 jurus, jadi ringan. Kalau di bawah-bawah untuk Ramadan. Ya, saya. Ya. Ibu-ibu siapa yang ada nama Khadijah? Mana? Ada. Ibu-ibu yang paling sepuh yang suka datang ke masjid siapa? Yang subuh di masjid. Jadi masjid ini subuhnya cuma laki-laki. Subuhnya ibu-ibu nggak ada. Tahu. Ya. Siapa pembina musola Imaduddin? Ibu. Ibu mau dikasih hadiah, malu-malu jawabnya. Siapa pembina musola Imaduddin? Maju jawab. Maju. Pembina siapa? Profesor Haji Fauzi. Betul. Profesor ya. Kan ya? Dia bisa ngaji? Dia ngaji ya? Ada pesan lagi kuis nggak? Terakhir nih, duit nih. Duit. Untuk
yang hafal surat Abasa? Ada habis? Mana? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra anna istaghna tasodda wa ma 'alaika 'alla yazakka wa anna man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakara Mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma aqtarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah As-sabila yassara summa amatahu fa'aqbara summa idza syaa ansara qallalan ma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba شققنا الأرض شقا وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Tulisnya istri Ustaz Hasan Sohibi. Ini hafalannya dijaga karena banyak orang sudah hafal nih waktu kecilnya hafal, pas sudah gede nggak hafal lagi. Kenapa? Karena nggak dipakai. Makanya banyak orang sudah umur 40 tuh kayak di atas tuh 50-an tuh, itu kalau sholat itu aneh yakin nih sholatnya pasti baca triyokul, bacanya itu padahal dulu hafal tuh karena jarang dipakai lupa. Maka ketika sholat akhirnya yang dibaca surat langganan hingga akhirnya malaikat bisa nebak. Jadi ketika lagi takbir datang si Ucup sholat berumur 60, Allahu Akbar, kata malaikat tuh udah tahu pasti kulhu karena ketebak. Yang boya sekali-kali itu bikin malaikat nggak bisa tebak. Jadi baca ada yang panjang-panjang, hafalannya harus di umur berapa? 12 kelas kelas 6
Sudah hafal? 14 kata. Ada yang lain hafal? Takut hafal? Hafal? Hei, yang cowok mau nih? Pakai A. Mau mintanya pakai A. Surat apa? Apa ada yang baca? Ini apalnya suratnya beda, surat anak apalagi. Ya jemaah yang dirahmati Allah SWT, kenapa saya puji ini? Karena yang nanti meramaikan ini musola kalian ini. Ini Om Boy, ya, namanya Faisal, katanya Boy kan, Om Boy ini. Emang masih hidup 50 tahun lagi? Tidak mungkin. Om Boy. Jadi jangan jauh-jauh dari musola. Mainnya di sekitar musola, ibadahnya di sekitar musola. Nanti 20 tahun lagi jadi pengurus nih, jadi panitia maulid. Rajin hadir di majlis pengajian, rajin hadir ngaji. Tadi itu bagus hafalannya, bagus hafalannya. Surat Abasa. Yang jawab sekarang nih, Al-Ghasyiyah, siapa yang mau? Ya, pas Ghasyiyah agak pendekan dikit. Ya, oh iya, Ghasyiyah. Ayo, ada yang maju mas. Anakku. Lu masih cewek lu, malu-maluin lu. Ghasyiyah gak ada yang maju. Ini ngapain aja nih? Apalin, apa yang diapalin? Ghasyiyah apa ada? Al-Ataka hadithul Ghasyiyah. Udah ada yang kitab ya, ada yang kitab. Lupa. Disebut namanya apa disebut, suruh maju lupa. Oh cewek semua belakangnya. Ayo. Siapa? Ayo sini, apa? Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Al-A'la dia, Al-A'la. Al-A'la, jadi kalau pas imam lagi baca lupa bisa ditegur. Halo. Gak ada nih, cowok gak ada. Waduh, kalah sama cewek. Ini kalau saya kasih lagi ke cewek ini dapat pada mana nih? Ada yang apa? Ghasyiyah? Itu nih. Mana? Ada sini. Semua apa? Ghasyiyah ada yang apa? Ala-ala. Maulid, apa maulid? Ada yang apa maulid? Hai, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.